sinkronkan dengan 17 lembaga. Sehingga genah ini programnya siapa, yang melaksanakan siapa, targetnya apa. Contoh tadi kesehatan. Tentang kesehatan sih yang paling mudah. Ya, tentang kesehatan. Di struktur kepengurusan lembaga PCN Kebumen masuk kemana? Programnya apa, kemudian targetnya siapa. Seperti tadi BPJS. BPJS itu gampang tapi sulitnya luar biasa. Karena saya mengalami. Cari dokter ki gampang, tapi angel diluru. Ini contoh di kesehatan. Karena saya punya, nyun sewu. Buatan promosi alis agama, betul nggih? Karena kebetulan saya punya klinik pondok pesantren. Itu yang kami lakukan. Sehingga kami berharap agar program kerja ini tidak overlap antar struktur kepengurusan lembaga, bagaimana itu disinkronkan. Gitu loh. Kalau seandainya tidak 17 ya mungkin LDNO dicampur dengan apa, kemudian perekonomian dicampur dengan apa, LKKNO dicampur dengan apa, yang kira-kira itu match. Itu loh. Itu kan enggak match semua. Ada yang match tapi banyak yang tidak gitu contohnya. Kemudian yang ketiga, saya yakin program ini jitu. Yang ditawarkan ini jitu. Tinggal nanti pelaksananya bisa apa tidak. Begitu. Nah, ini tak analisa dulu. Wah, ini mahir banget. Contoh MWC untuk ambulan. Setuju apa tidak? Pol setuju. MBC dapat pembangunan untuk MBC. Sudah, setuju. Itu sangat berpihak kepada MWC. Tinggal nambah. Yang terakhir, saya yakin teman-teman di sini bagaimana program ini betul-betul bisa digiring dan jangan lupa Pak Yun Sewu yang tadi disampaikan di sidang pleno, hal-hal yang gagal jangan sampai gagal. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cara bahasa kerennya mencermati program ya. Waktu yang begitu limit, lembaga yang begitu banyak, program yang ditawarkan masih begini, begitu. Kalau saya mengamati ini mungkin ini hasil kajian dari daerah, adalah sebuah peluang dan kesempatan serta hal-hal yang belum terakomodir kemarin. Sementara program yang barusan di LPJ-kan itu juga masih ada yang belum terjawab, begitu loh. Nah, pertanyaan saya ini bagaimana memixkan antara katanya tadi biar ada kesinambungan program, keberlanjutan program. Ini kalau dibahas waktu kayak gini ya ora cukup. Lah kepriwe carane agar program ini disepakati, kemudian program yang baru di LPJ kan bisa dipetani lagi, diangkat kembali, terus kemudian ke depan lembaga yang 17 atau 18 itu kon metani dewek. Jejel kena program ambilen. Sehingga kalau sudah ambilen ya tidak akan terjadi tumpang tindih. Lah ini sebagai masternya dulu, maksud saya kayak gitu, mungkin begitu. Kalau hari ini suruh fix, alah ketone kok mikir 5 tahun, harus kesel kayak esok. Kayak gitu. Oh, wah, iya, pendeng, gepeng ora lelah kayak ya. Oke, terima kasih. Saya kira saya hanya menyampaikan itu aja. Yang pertanyaan mantan patut. Tolong angka-angka itu ada 1000, ada 500, ada 50.000. Sedikit aja terangkan bagaimana angka itu didapat dan bagaimana kita mendapatkan angka itu. Salah satu aja dijelaskan masalah mbok wis ora loading. Maksud saya kata matur nuwun. Benar betul wis benar. Tenang. Gimana dari yang lain? Langsung aja. Langsung aja pertanyaan semua, nanti akan di mapping pemetaan untuk seluruhnya ini, maka akan dikomparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentean ke Gus Mufid aja, orang Pak Jangin borong baik. Begini Pak, dari
apa yang kita terima tentang program ini tidak ada yang jelek. Semuanya visioner, dan andaikan ini kok betul-betul bisa terrealisasi, saya kira PCNU Kebumen akan menjadi PCNU unggulan terbaik sedunia. Tidak usah Indonesia, tidak usah Jawa Tengah, sedunia. Cuma saya kadang berpikir ketika membaca ini, saya kemudian begini, ini kan baru mungkin cara Pak Sobi ini master. Jangan-jangan program-program yang terus di sini nanti ketika kemudian dibahas secara detail teknisnya, ternyata kemudian program ini sangat sulit untuk kemudian direalisasikan. Saya ambil contoh misalnya, ini di sini ada program yaitu tentang pemanfaatan perhutanan sosial. Kalau kemudian hari ini NU kemudian baru memprogramkan, sementara ini adalah program pemerintah sejak tahun 2018, hari ini perhutanan sosial yang potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau mungkin untuk kita Nahdliyin, hari ini sudah habis oleh oligarki. Saya ambilkan contoh lah ya, di tempat-tempat saya dari mulai Sagara sampai dengan tempat saya ini semuanya sebenarnya sudah MOU kan dengan perhutani oleh para oligarki. Misalnya kita dari MWCNU kemudian didorong oleh PCNU kemudian ambil itu, lihat caranya mau seperti apa. Kalau andaikan bisa, kemudian modalnya kita dari mana? Nah ini PR-nya, makanya ini saya ada gambaran, jangan-jangan ini belum begitu dibayangkan nanti secara teknisnya seperti apa. Artinya untuk program-program ini semuanya baik, tapi mungkin kita nanti akan mengerucut pada program-program yang kemungkinan besar kemudian bisa kita realisasikan, walaupun dengan mungkin kita harus mengacu kepada program-program pemerintah. Artinya beginilah, ini semuanya baik, cuma ketika saya membaca ini, saya banyak membayangkan hal-hal yang bayangan saya untuk merealisasikan ini kok begitu sulit seperti itu. Contohnya Gus Mufid tadi kan begini, setiap MWC ada ambulan, kemudian setiap MWC ada klinik, kemudian setiap MWC kita dorong untuk kemudian membuat gedung yang representatif, bagus semua. Cuma ketika kita praktek hari ini kan sulitnya minta ampun. Tapi kita punya harapan besar lah, artinya nanti PCNU ke depan dengan kepengurusan yang baru mungkin ini sudah punya terobosan-terobosan luar biasa yang hari ini belum kita tangkap, yang kemudian bisa merealisasikan minimal 50% dari program ini. Amin. Nggih. Demikian, Pak Jangi ora usah niki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian niki sing dereng sinten mau? Pak mau kafe urung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan terima kasih apa yang dipaparkan oleh Pak Imam. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan adalah pendekatan ketika kita punya program dan target. Ketika kita tidak pernah melihat apa yang kita punya hari ini, maka 5 tahun ke depan kita mentargetkan sesuatu tanpa dasar yang jelas, maka ibarat rumah punya atap tapi dasarnya kita tidak ada. Untuk itu mestinya secontoh lah ya, mestinya hari ini 5 tahun terakhir kita punya berapa rupiah untuk apa? Sumbernya dari mana? Pengembangannya seperti apa? Maka 5 tahun ke depan nanti loncatannya akan jelas, karena kita harus meloncat, tidak boleh merangkak. Untuk itu maka target-target yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, saya berkeyakinan akan tercapai kalau dasarnya adalah hari ini kita punya, kajiannya apa, punya apa. Sama dengan ketika kita kemarin melibatkan NU juga, teman-teman dari kampus ketika menyusun RPJMD. 20 tahun yang akan datang kita pasti punya. Sama ketika menyusun 1 tahun pasti anggarannya sampai peluang perubahan pun kita akan punya uang berapa. Oke, di NU tidak punya anggaran yang pasti karena tidak ada APBNU ya. Tapi saya yakin itu bisa dipastikan dengan estimasi yang bisa dicapai oleh NU pada tahun berjalan. Sehingga nanti akan muncul. Saya khawatir, yang pertama saja lah ya, pengembangan SDM, pengurus dan kader 23.000 kecil bagi MWC yang punya kader dan punya
anggaran yang bisa dioptimalkan. Kecil lah ya, tapi bagi MWC yang harus mencari, bergerak untuk membangun gedung saja belum jadi, ya, kayak pejagoan, gedung tadi sore. Mungkin nanti bisa dapat 3.000 gitu loh. Tapi beda lagi ketika ranting selang umpamanya sudah punya gedung, hanya 10.000 kecil itu Pak, teman saya. Artinya mohon dari narasumber itu sudah punya perhitungan, tidak langsung melompat tapi punya hari ini kita sekian, targetnya adalah sekian. Dari 1 sampai banyak sekali. Dan yang kedua, saya tadi sepakat dengan Pak Mufid bahwa antara struktur dengan susunan program itu dimatchkan dari sini. Bukan kayak, mohon maaf Pak Birin, bukan seperti saya tidak koalisi dan panjenengan, bukan. Tapi kalau nanti lembaganya yang suruh ngambil, itu lucu-lucu batok. Lembaga diciptakan sudah ada anggaran program yang disiapkan oleh PC, maka lembaga tinggal menjalankan yang sudah ada plottingnya. Kalau lembaga yang ngambil nanti rebutan, ini saya saja, wis nggo namu wis yang angel-angel, saya yang ringan-ringan. Saya lebih condong adalah dari narasumber sudah memastikan ini plottingnya ini plottingnya ini. Sehingga mungkin nanti akan lebih sederhana. Saya sepakat juga dengan Pak Birin masalah waktu. Kita sebenarnya maghrib, belum makan juga. Nah, makan siang maksudnya Pak Imam, karena tidak ada makan siang gratis kata Pak Imam Satibi. Oke, terima kasih barangkali itu. Sehingga nanti ada, kalaupun ini program nanti disahkan, itu ada catatan-catatan yang harus dilengkapi ketika nanti rakor pertama. Barangkali itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai juga ya ini, payu juga ya. Sekarang penyampaian ini aja dulu, nggak apa-apa, nanti kita bahas setelah habis maghrib. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita istirahat terus setelah itu kita bahas. Nggih, terima kasih. Mohon maaf kami tidak akan mengkritisi tadi yang baru dipaparkan nggih. Itu udah bagus sekali. Hanya implementasinya kayaknya kita kerepotan. Wong kita semuanya kayak lagi di NU itu samben nggih, nyuwun sewu samben. Wong nekon rapat yang mesti benturan acara ini itu dan sebagainya. Kami berharap dari PCNU itu konsolidasinya yang kuat tentang keorganisasian, tentang pendidikan aja di LPD PKPNU ya. Materi itu aja, mohon maaf, mbak ada instruktur di sini. Materinya aja nggak bisa dikopi. Bagaimana kami akan melanjutkan, memperdalam, mempertajam ke-NU-nya kayak gitu loh. Terus kalau ke bawah, PCNU nggak usah ngaji kayak gitu loh. Ngaji biar bagiannya kiai, tapi pembinaan keorganisasian. Muslimat mbok setiap hari muslimatan kayak orang ngerti hari ulang tahunnya muslimat. NU begelem-gelem kayak gitu. Apa mending organisasi dengan administrasi yang rumit. Wong PCNU ngurusi surat menyurat, mohon maaf ya, selalu telat kadang. Kayak gitu, mohon maaf. Ini tolong pembinaan yang jelas dari PCNU, dari program yang muluk-muluk itu, mohon maaf lah. Ya bener, ini realita nyata. Saya di NU tingkat bawah ditakoni sing PDPKPNU melung PDPKPNU terus kon apa NU ya kon urunan, ngerti nek NU kon urunan gitu loh ya. Karena dari PC sudah digenjot urunan, MPC ngegenjot urunan, ranting ngegenjot urunan dan seterusnya urunan. Tapi insya Allah ikhlas mereka. Insya Allah ikhlas, amin. Itu jadi untuk organisasi adan ya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Evaluasinya itu kami menyawang sinawang PC kelihatan agak apa ya, mohon maaf, urusan manajemen keadministrasian ruwet ya. Kelihatan ruwet. Mohon maaf nggih. Mohon maaf. Kalau MPC Bejagoan enggak, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari MWC Padurso untuk menanggapi kalau yang dipaparkan dari pemateri tadi menurut saya memang luar biasa. Dari kalau memang sulit dicapai ya kita memang berangkat dari mimpi. Kalau tidak mimpi kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Kemudian mensikapi hal-hal itu tadi disampaikan Pak K. Mufid, Pak K. Muhsinul kaitan bagaimana ketercapaiannya. Menurut saya gini, kalau di desa itu aja RPJMdes. RPJMdes kemudian diturunkan menjadi RKP. Kalau di sekolah ada
RKJM, kemudian turun menjadi RKT. Dan saya kira untuk melaksanakan program-program yang sudah dipaparkan tadi, selain tadi sampaikan Pak Kiai Mufid ada sesuai dengan programnya. Jadi kalau kita melihat RPJM ini kan jelas, ini program ini adalah bagian bidang apa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dari situ juga kita melihat ini akan kita laksanakan di tahun keberapa, sehingga dalam tataran 1 tahun ketika kita ada rapat koordinasi atau apa namanya, kita bisa menyampaikan bahwa di tahun pertama kita akan melaksanakan ini, targetnya misalnya 10.000 di tahun pertama berapa dulu. Seperti itu sampai kemudian 5 tahun ke depan. Lah, berikut juga menjawab dari yang disampaikan Kiai Mufid, mana yang belum berhasil lah, yang kalau rumus di RPJMDes yang belum dihasil periode berikutnya adalah menjadi prioritas di periode selanjutnya. Sama ketika nanti kita membuat semacam RPJMDes, kemudian RKPDes, kalau kita RPJNU misalnya, itu akan terlihat jelas mana yang sudah dilaksanakan, prosentasenya berapa persen, kemudian yang belum dilaksanakan berapa, di 5 tahun ke depan bisa disampaikan sehingga Pak Kiai Mufid tahun 5 tahun ke depan sudah tidak protes lagi mana yang belum dilaksanakan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MHC Kebumen, izin untuk tidak mengkoreksi apa yang sudah dipaparkan tadi, hanya sedikit menambahi dan mungkin bahasa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hikmah di NU itu menurut saya lebih bagaimana kita itu istiqomah dan komitmen, juga bagaimana kita itu nyun sewu nek corong nyambut gawe iki temandang, ndang temandang. Kadang kita nyun sewu kita banyak sekali berretorika, kadangkala karena kita nyun sewu tidak nguyai panjenengan kita semuanya, sekarang SDM di bidang akademisi sudah tidak kalah kita di NU. Tapi menurut saya yang sudah kita terapkan nyun sewu macam saya itu kan NU naturalisasi gitu ya. Tapi insya Allah NU naturalisasi kaya bal-balannya siap menggolkan gitu. Yang sudah kita praktekkan, kita tidak pernah, misalnya saya di Ranting Selang setelah terpilih itu bikin program-program kayak itu menurut saya tidak perlu. Ya perlu lah, tapi karena saya itu memang sementing nyambut gawe, ndang temandang, begitu menurut saya insya Allah segera dapat terwujud. Dan di NU kita menyusun sewu biar kita ada lebih punya harga diri dan martabat, meskipun nyusun sewu di PMK pada bantuan Pak Muksinul matur nuwun. Ya hanya kurang banyak mungkin. Tapi matur nuwun tetap. Tapi menurut saya ketika kita bahasa 3 kata aja, mau nyengkuyung, mau bareng, mau urun, insya Allah kita lebih punya kemampuan. Misalnya ketika kita komitmen, nyuwun sewu, ini komitmen kita uswah lho Pak Kiai. Pengurus PC bahkan pengurus PBNU pun tetap sebagai warga anggota ranting karena tinggal di suatu desa atau kelurahan. Tapi nyuwun sewu prakteknya ini koreksi yang rada jero ini. Banyak pengurus PC yang gombor-gombor untuk ikut genuk, boleh dibuktikan mana pengurus PC yang rumahnya ada koin genuk. Ini contoh, ini nyata saja kok. Kalau kita masing-masing desa ranting punya bisa pemasukan genuk nyuwun sewu 5 juta kali 400 saja, 400 ranting sudah 2 miliar per bulan. Iya kan, kita lebih punya harga diri dan martabat ketika kita mau berhikmat sesuai kemampuan kita. Dan memang tentu militansi yang lebih harus ditingkatkan. Kalau mau bahasa NU-NUan ini contoh di Kebumen karena heterogen sekali, kita panjenengan yang masih mungkin di pinggiran NU-nya lebih hijau. Tapi di kota gerusan nyuwun sewu lebih tinggi, tapi kader alhamdulillah banyak dan kita di wilayah MHC Kota hampir semua ranting segera untuk membangun dan belum berpikir nanti ada stimulus dari PC tapi tetap berharap. Karena nyuwun sewu button up atau button itu penting juga ada stimulus besok pengurus yang baru bahwa nyuwun sewu ketika PC besok pengurus yang dilantik jangan kerjanya hanya melantik. Begitu, jadi datang ke MWC ke ranting ya ojo mukur ngawat jeneng, ya kolo-kolo ngawat jenang.
Lah, yuk bahasanya masing-masing lah gitu. Ini saya tidak pakai bahasa yang akademisi lah. Saya memang nyuwun sewu cocok dengan bahasanya Gus Yudi. Jadi coroknya beras-beras yang ngaten bahasanya. Insya Allah nanti sing penting nyuwun sewu Pak, kita komitmen kita bisa memberi uswah Pak. Yang kuyung bareng urun, yang mungkin